Every time you walk into the room, got me feeling crazy. Shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas TAKD yang beranggotakan Elsa Sri Fadilah dan saya Nuryanti Tuhutero akan menjelaskan mengenai teknik pemijahan dan tingkat kematangan gonad pada ikan sidat. Ikan sidat atau Aguila sp adalah ikan air tawar yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Di Indonesia, ikan sidat merupakan komoditas ekspor utama dengan nilai mencapai 250 juta US dollar per tahun pada 2023 ini. Namun, budidaya ikan sidat masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah kompleksitas siklus hidup dan pemijahan yang terjadi di laut dalam. Dan selanjutnya, biologi reproduksi ikan sidat. Siklus hidup ikan sidat termasuk dalam kategori Catadromus, yaitu ikan yang menghabiskan sebagai besar hidupnya di air tawar dan bermigrasi ke laut untuk memijah. Migrasi pemijahan ikan sidat dapat mencapai ribuan kilometer, dimulai dari sungai menuju laut dalam dan berakhir di Pulau Mariana. Anatomi gonad pada ikan sidat terdiri dari ovarium, betina, dan testis jantan yang berperan dalam menghasilkan sel telur dan sperma. Hormon reproduksi seperti GnRH, LH, FSH, estrogen, dan testosteron berperan penting dalam proses pematangan gonad dan pemijahan ikan sidat. Tingkat kematangan gonad atau TKG. TKG merupakan tahap perkembangan gonad sebelum pemijahan. Menentukan TKG sangat penting dalam menentukan waktu yang tepat untuk induksi pemijahan. Pada ikan sidat, tingkat kematangan gonad itu terdiri dari 4 tingkatan. Yang pertama, TKG 1, gonad belum berkembang, transparan, dan masih kecil. Pada TKG kedua, gonad mulai berkembang, mengisi sebagian rongga tubuh, ukuran gonad meningkat dan mulai terlihat. Pada TKG 3, gonad berkembang penuh, mengisi seluruh rongga tubuh. Gonad berwarna kuning keemasan dan memiliki tekstur lembut. Pada tingkat kematangan gonad 4, gonad matang, siap dipijahkan. Telur atau sperma dapat keluar saat gonad ditekan. Metode penentuan TKG visual. Metode visual melibatkan pengamatan morfologi gonad secara langsung, meliputi ukuran, warna, dan bentuk. Metode ini mudah dan praktis tetapi kurang akurat. Histologi merupakan analisis mikroskopis jaringan gonad. Metode ini akurat tetapi membutuhkan peralatan khusus dan keahlian. Indeks gonadosomatik IGS. IGS merupakan perbandingan antara berat gonad dan berat tubuh. IGS besar dari 20% menunjukkan indikasi kematangan gonad. Metode ini mudah diterapkan dan dapat diukur secara kuantitatif. Hormonal. Metode hormonal melibatkan pengukuran kadar hormon reproduksi dalam darah. Kadar ekstrasional dari 500 pg sampai mm menandakan betina siap pijah. Metode ini membutuhkan peralatan khusus dan biaya yang tinggi. Teknik pemijahan pada ikan sidat. Teknik pemijahan pada ikan sidat ini ada terbagi dua. Yang pertama teknik pemijahan alami dan nanti teknik pemijahan buatan. Pada teknik pemijahan alami itu ada induksi hormonal. Dengan menyuntikkan hormon perangsang ovulasi berupa ovaprin atau LH-RAH dapat menginduksi pemijahan. Dosis yang umum digunakan adalah 0,5 ml per kilo berat tubuh. Yang kedua, manipulasi lingkungan. Pengaturan suhu, salinitas, dan siklus cahaya dapat mempengaruhi perkembangan gonad dan pemijahan. Suhu optimal untuk pemijahan ikan sidat adalah 24-26 derajat Celcius. Salinitasnya 30-35 ppt. Dan
fotoperiode 24 jam terang dan 10 jam gelap. Untuk substrat pemijahan seperti ijuk atau kakaban menyediakan tempat untuk penempelan telur. Keberadaan substrat ini dapat meningkatkan keberhasilan pemijahan. Teknik pemijahan buatan atau stripping. Seleksi induk betina TKG 5 dan induk jantan yang memiliki sperma matang dipilih untuk proses stripping. Stripping telur dikeluarkan dari induk betina dengan cara pengurutan perut. Telur yang dihasilkan kemudian dicuci dengan larutan garam untuk membersihkan sisa kotoran. Anestesi menggunakan MS 200 sampai 222 dengan konsentrasi 50 sampai 100 per kilometer. Diaplikasikan untuk menenangkan induk sebelum stripping. Inkubasi telur diinkubasi dalam inkubator dengan aerasi dan suhu terkontrol 28 sampai 30 derajat Celcius selama 24 sampai 36 jam. Salinitas air yang digunakan untuk inkubasi adalah 15 sampai 20 ppt. Fasilitas Tantangan dalam pemijahan ikan sidap. Yang pertama adalah kematangan gonad yang tidak seragam. Kematangan gonad ikan yang tidak seragam merupakan tantangan umum dalam pemijahan ikan sidap. Hal ini memerlukan seleksi induk yang cermat untuk mencapai keberhasilan pemijahan. Yang kedua adalah kualitas telur rendah. Kualitas telur yang rendah dapat dipengaruhi oleh nutrisi dan kondisi lingkungan selama proses pemijahan. Yang ketiga, tingkat fertilisasi rendah. Kualitas sperma yang buruk dapat menyebabkan tingkat fertilisasi rendah. Kualitas sperma dipengaruhi oleh faktor kesehatan dan nutrisi induk. Yang keempat, mortalitas larva tinggi. Larva ikan sidap sangat rentan terhadap penyakit dan kondisi lingkungan yang tidak ideal. Mortalitas tinggi pada larva menjadi tantangan tersendiri dalam budidaya ikan sidap. upaya peningkatan keberhasilan pemijahan. Perbaikan nutrisi induk, pakan berkualitas tinggi dengan kandungan protein dan lemak yang optimal. Contoh, pakan dengan 45% protein dan 15% lemak dapat meningkatkan kualitas telur dan sperma. Pengendalian hama dan penyakit. Penerapan biosecurity dan penggunaan probiotik, contoh Bacillus sp, dapat meningkatkan imunitas larva dan mengurangi risiko penyakit. Optimalisasi kondisi lingkungan, pengaturan suhu, salinitas, dan aerasi yang tepat dapat meningkatkan keberhasilan pemijahan dan pertumbuhan larva. Yang terakhir adalah kesimpulan. Dengan memahami tentang tingkat kematangan gonad, sangat penting dalam menentukan waktu yang tepat untuk induksi pemijahan dan meningkatkan keberhasilan pemijahan. Teknik pemijahan alami dan buatan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dengan adanya penelitian untuk mengatasi tantangan pemijahan ikan sidap dan meningkatkan produktivitas larva. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.